Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 218, Membuka Penjara Bawah Tanah Tanpa Akhir. Fang Lin ragu-ragu lama sebelum berani membuka surat itu. Awalnya dia mengira surat itu akan berisi beberapa kata yang akan membuatnya gelisah, tetapi begitu Fang Lin membukanya, dia tercengang. Fang Lin, kau yang hina, tak tahu malu, dan jahat. Yang kau tahu hanyalah menindasku setiap hari, aku menolak untuk mengakuimu sebagai tuanku. Lagi pula, aku bahkan tidak suka seruling jelek yang kau berikan padaku. Aku akan pergi, dan kau tidak boleh merindukanku, oke? Jika kau benar-benar merindukanku, datanglah ke negara Suan untuk menemuiku. Aku akan memastikan ayahku menangkapmu dan menghajarmu habis-habisan. Setelah membaca surat yang agak pendek ini, Fang Lin memasang ekspresi aneh, ia bingung apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengira gadis ini akan meninggalkan beberapa kata yang menyayat hati, tetapi tidak menyangka bahwa lebih dari setengahnya adalah omelan. Fang Lin benar-benar ingin merobek surat itu, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia malah memasukkannya ke dalam tas Istana 9. Dugu Nian telah pergi, hanya meninggalkan surat ini untuknya. Meskipun isi surat itu membuat Fang Lin terdiam, bagaimanapun juga, itu adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan Dugu Nian untuknya. Dia menyimpannya sebagai kenangan, tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Fang Lin menatap halaman luas itu, kini sendirian. Ia agak tidak terbiasa dengan ketidakhadiran Dugu Nian yang nakal dan menawan. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia sudah pergi, mengapa dia harus memikirkannya? Hari untuk menuju ke Endless Dungeon semakin dekat dan Fang Lin semakin banyak melakukan hal-hal baru, menghabiskan hampir setiap hari memurnikan pil dan berkultivasi. Karena Fang Lin telah menjadi murid sejati Sekte Kabut Ungu, banyak orang datang mengunjunginya, berharap untuk menumbuhkan hubungan yang lebih dekat dengannya. Namun, Fang Lin tidak melihat satupun dari mereka dan memasang tanda jangan ganggu di luar pintunya. Dia butuh waktu tenang untuk membuat semua persiapan menuju Endless Dungeon. Tentu saja, dia masih bertemu dengan beberapa teman lamanya. Ketika Susangao, Wu Mengsheng dan yang lainnya mengunjungi Fang Lin, dia berbincang dengan mereka sebentar dan tidak memperlihatkan sikap sebagai murid sejati, yang mana hal ini mengejutkan mereka. Awalnya, Susangao dan Wu Mengsheng sangat khawatir, takut Fang Lin akan mengabaikan mereka setelah menjadi murid sejati Sekte Kabut Ungu. Namun sekarang tampaknya Fang Lin masih tetap Fang Lin yang dulu dan statusnya tidak mengubahnya sama sekali. Namun, Fang Lin jelas merasa bahwa Susangao dan Wu Mengsheng menunjukkan sedikit lebih banyak pengendalian diri dan rasa hormat selama percakapan mereka dengannya. Meskipun dia memperlakukan mereka dengan santai seperti sebelumnya, memang ada kesenjangan besar antara status mereka. Perbedaan status yang sangat besar ini membuat Susangao dan Wu Mengsheng, yang menyadari bahwa Fang Lin tidak berubah, tanpa sadar menunjukkan rasa hormat yang lebih. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini, dan Fang Lin hanya bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia sudah terlalu sering melihat hal semacam ini di kehidupan sebelumnya. Dulu saudara-saudara dekatnya berubah menjadi pelayan yang patuh ketika mereka bertemu dengannya, begitulah dampak dari perubahan status. Hari demi hari berlalu, dan berita akurat tentang Endless Dungeon berangsur-angsur menjadi jelas. Pemilihan delegasi Sekte Kabut Ungu ke penjara bawah tanah tak berujung telah diselesaikan, kecuali Fang Lin yang ditambahkan di saat-saat terakhir. Sekte Bela Diri mengirimkan 30 orang, Sekte Pil 20 orang, sehingga totalnya ada 50 orang yang dipimpin oleh King Jianxi. Dari 20 orang yang dipilih dari Sekte Pil, selain Fang Lin dan Gu Hanshan, sisanya merupakan murid unggul, yang dengan demikian mewakili elit sekte tersebut. Para murid itu menghela napas lega ketika mengetahui bahwa mereka dikirim ke penjara bawah tanah tanpa akhir, sambil merasa sangat tertekan. Tidak ada jalan keluar. Penjara bawah tanah tak berujung adalah salah satu dari 3 tempat paling mematikan di negara Qian. Meskipun tempat itu menyimpan banyak peluang dan harta, tempat itu juga menyimpan bahaya yang tak terbayangkan. Dari kelompok yang memasuki Endless Dungeon 10 tahun lalu, kurang dari setengahnya yang selamat, dan setiap penyintas terluka, akibatnya banyak yang menjadi cacat. Dapat dikatakan bahwa memasuki Endless Dungeon itu seperti membuang separuh hidup seseorang, dengan tingkat kematian lebih dari 70%. Beberapa murid terpilih berlari menemui kepala suku, berharap terhindar dari nasib pergi ke penjara bawah tanah tak berujung, tetapi semua upaya berakhir dengan kegagalan. Daftar tersebut telah dikonfirmasi dan tidak dapat diubah.
Beberapa hari sebelum dibukanya Endless Dungeon, Han Yinyu mengunjungi Fang Lin dan memberinya sebotol pil. Ini adalah pil pemulihan hebat, satu saja sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa, Han Yinyu memberitahu Fang Lin. Fang Lin jelas tahu tentang pil Great Return. Pil itu adalah sejenis pil yang memperpanjang hidup dengan khasiat obat yang sangat kuat. Pil itu bisa diminum saat terluka parah, dan bisa menyelamatkan nyawa. Fang Lin paham bahwa Han Yinyu memberinya pil Great Return karena khawatir Han Xiaoxing akan mati di Endless Dungeon, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merawat mata Han Xiaoxing. Meski begitu, Fang Lin berterima kasih kepada Han Yinyu. Dengan pil pengembalian hebat, dia merasa lebih percaya diri. Han Yinyu juga secara halus mengisyaratkan bahwa King Jianzi akan membantu Fang Lin dalam operasi ini di Endless Dungeon. Fang Lin mengerti maksud Han Yinyu, yaitu King Jianzi akan membantunya menyingkirkan Gu Hanshan. Sebagai persiapan untuk perjalanan ke penjara bawah tanah tak berujung, Fang Lin telah melakukan segala macam persiapan, termasuk berbagai pil penyelamat nyawa, serta setumpuk pil aneh dan ganjil. Akhirnya, hari ketika Endless Dungeon akan dibuka sudah hampir tiba. Suatu malam, seluruh negeri Qian seakan mengalami gempa bumi, suara gemuruh yang mengerikan dari suatu tempat di selatan terdengar samar-samar. Dan arah selatan tepatnya adalah arah di mana Endless Dungeon berada. Setiap 10 tahun sekali, ketika penjara bawah tanah tak berujung dibuka, seluruh negara Qian akan bergetar. Meskipun getarannya tidak parah, semua orang di wilayah negara Qian dapat merasakannya. Semua pasukan segera beraksi, mengirim tuan mereka untuk memeriksa apakah Endless Dungeon terbuka secara normal. Baru setelah berita pasti tiba, yang mengonfirmasi bahwa Endless Dungeon dibuka secara normal dan siap dijelajahi, orang-orang mulai berdatangan. Di Sekte Kabut Ungu, orang-orang yang terpilih untuk pergi ke penjara bawah tanah tak berujung telah berkumpul di depan gerbang utama, hampir semua wajah menunjukkan sedikit rasa gelisah dan takut. Terutama para pengikut Sekte Pil. Kekuatan mereka relatif lemah, dan pergi ke tempat yang berbahaya seperti itu berarti tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan dengan para pengikut Sekte Bela Diri. Selain para murid, lebih dari 10 ahli Sekte Kabut Ungu akan menemani mereka, bertanggung jawab atas keselamatan para murid ini. Fang Lin melihat Gu Hanshan di gerbang gunung, yang sendirian dan berwajah dingin, tidak ada yang mau bicara dengannya. Sebaliknya, banyak orang berinisiatif untuk berbicara dengan Fang Lin. Tentu saja, Fang Lin terbuka pada semua orang, mengobrol gembira dengan semua orang, sangat kontras dengan suasana dingin di sekitar Gu Hanshan. Bahkan beberapa murid unggul yang dulunya menjilat Gu Hanshan kini menjauhinya, bertindak seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Tak berdaya, siapa yang peduli bahwa status Fang Lin saat ini lebih tinggi dari Gu Hanshan? Orang-orang memang pragmatis seperti ini. Gu Hanshan menatap Fang Lin yang tengah dikelilingi orang-orang, dengan tangan terkepal dan kilatan dingin samar di matanya. Fang Lin, mari kita lihat berapa lama kau bisa puas dengan dirimu sendiri. Hari perhitunganmu menunggu di penjara bawah tanah tak berujung. Gu Hanshan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara itu, di aula besar Sekte Pil, Gu Daofeng memegang selembar batu giok di tangannya, ekspresinya berubah-ubah antara muram dan gembira. Bab 219, Provokasi dari Keluarga Li. Di atas lautan awan, sebuah perahu terbang megah terbang terus ke arah selatan. Tiang perahu berkibar dengan bendera ungu mencolok, di mana karakter besar, Han, dijahit dengan benang emas. Kapal terbang ini milik Sekte Kabut Ungu, membawa semua pengikut yang dipilih untuk melakukan perjalanan ke penjara bawah tanah tak berujung bersama beberapa pengawal tangguh dari sekte tersebut. Di seluruh negeri Qian, hanya 3 atau 4 faksi yang mampu mengklaim kepemilikan atas kapal semacam itu, bahkan keluarga kerajaan negeri Qian pun tidak memiliki lebih dari 2. Sekte Kabut Ungu memiliki 1 perahu terbang, yang jarang dimobilisasi kecuali jika diperlukan. Karena beratnya perjalanan ke penjara bawah tanah tak berujung ini dan kebutuhan untuk menghemat waktu, perahu itu dikirim untuk mengangkut semua orang. Tidak hanya lebih cepat, tetapi juga menawarkan keamanan selama perjalanan. Karena perjalanan darat dapat membuat mereka rentan terhadap penyergapan, sementara perjalanan udara mengurangi ancaman tersebut secara signifikan. Di samping itu, kapal terbang itu dilengkapi dengan susunan rudal, bahkan jika terjadi penyergapan, susunan rudal itu memastikan pertahanan yang kuat terhadap musuh. Fang Lin berdiri di depan perahu, menatap lautan awan di bawahnya, perasaannya sungguh tenang. Sebaliknya, kecuali beberapa orang yang memiliki ketahanan mental kuat, sebagian besar orang menunjukkan ekspresi gelisah dan tegang. Fang Lin memahami perasaan mereka,
mereka berlindung di dalam sekte dan hanya melihat sedikit dunia. Tiba-tiba terlempar ke dalam bahaya seperti itu, wajar bagi mereka untuk merasa takut. Apa yang sedang kamu pikirkan? Meng Chaoyang mendekati Fang Lin dan bertanya. Untuk perjalanan ke Dungeon tak berujung ini, di antara 4 elit sekte Pil, Meng Chaoyang dan Yu Qiufan ada dalam daftar. Fang Lin menatap Meng Chaoyang dan menjawab, aku penasaran berapa harga kapal terbang ini. Meng Chaoyang terkejut. Ia mengira kekhawatiran Fang Lin adalah bahaya yang mengancam dari penjara bawah tanah tak berujung, dan tampaknya tidak siap menghadapi tanggapan yang tidak biasa seperti itu. Baiklah, kapal terbang ini adalah aset berharga sekte. Benar-benar tak ternilai harganya. Meng Chaoyang menjawab sediplomatis mungkin. Fang Lin tersenyum tipis. Adik Meng, kamu sudah lama berada di sekte kabut ungu. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya penjara bawah tanah tak berujung? Fang Lin, yang sekarang menjadi murid sejati sekte kabut ungu, memegang posisi bergengsi sedangkan Meng Chaoyang masih seorang murid biasa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Fang Lin memanggilnya, adik junior. Meng Chaoyang menggelengkan kepalanya. Aku juga belum pernah menjelajah ke dalam penjara bawah tanah tak berujung. Namun, ku dengar seorang saudara senior, yang selamat dari sana 1 dekade lalu, mengatakan bahwa tempat itu mirip labirin. Sangat mudah tersesat begitu masuk, dan tempat itu penuh dengan binatang buas, termasuk yang ganas di zaman kuno. Bertemu dengan mereka akan membuatmu tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Melihat kekhawatiran di antara alis Meng Chaoyang, Fang Lin menepuk bahunya dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun penjara bawah tanah tak berujung itu berbahaya, tempat itu juga menyimpan banyak peluang. Mungkin Meng bisa mendapatkan banyak kekayaan. Meng Chaoyang tersenyum getir. Baginya, keberuntungan sebesar itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa takut akan kematian di dalam penjara bawah tanah tak berujung. Kapal terbang itu melaju sangat cepat. Yang biasanya memerlukan waktu setengah bulan dengan berjalan kaki untuk mencapai Endless Dungeon, hanya memerlukan waktu 3 hari dengan perahu. Setelah 3 hari, perahu itu berhasil menembus lapisan awan dan turun. Semua orang berkumpul di bagian depan perahu, mengintip ke bawah. Di bawah mereka terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi, namun salah satu di antaranya, yang tingginya tak tertandingi dan bentuknya aneh seperti kepala manusia, tampak menonjol. Kita sudah sampai. Itu pintu masuk ke penjara bawah tanah tak berujung, kata salah satu tetua sekte bela diri yang memimpin tim. Mendengar ini, wajah-wajah kelompok itu berubah muram, dipenuhi dengan ekspresi getir. Memang, tempat ini bukanlah penjara bawah tanah tanpa akhir bagi mereka, melainkan gerbang hantu. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, sebuah perahu terbang lain bertahta di surga, penuh dengan orang. Orang yang memimpin mengenakan gaun emas, terhormat dan tangguh. Bendera naga berkibar di atas perahu emas. Melihat bendera ini, semua orang dari Sekte Kabut Ungu mengenali bahwa keluarga kerajaan Dakian telah tiba. Dibandingkan dengan perahu Sekte Kabut Ungu, perahu kerajaan lebih megah, yang tidak dapat dielakkan, karena garis keturunan kerajaannya menuntut pertunjukan yang megah. Pria berpakaian emas itu, dari kejauhan, memanggil kelompok Sekte Kabut Ungu, bolehkah saya bertanya siapa yang memimpin Sekte Kabut Ungu? Saya Pangeran Yang Hongyi, siap melayani Anda. Di antara segelintir tetua yang memimpin Sekte Kabut Ungu, tetua Yan Ze memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Mendengar ucapan pria bergaun emas itu, ia memposisikan dirinya di garis depan, membungkuk hormat, dan menjawab, saya tetua Yan Ze. Senang bertemu dengan Pangeran Xuan. Jadi, tetua Yan yang bertanggung jawab. Mohon maaf atas ketidakpahaman saya sebelumnya, pria berpakaian emas itu membalas sapaan itu. Sikapnya sopan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan. Lagi pula, hubungan antara keluarga kerajaan Dakian dan Sekte Kabut Ungu cukup bersahabat, dan pertemuan seperti itu menuntut rasa saling menghormati. Dalam misi ini, orang yang memimpin tim keluarga kerajaan adalah seorang pangeran terkenal, Pangeran Xuan. Bahkan Fang Lin pernah mendengar tentang Pangeran Xuan ini, seorang tokoh terkemuka dalam keluarga kerajaan Dakian. Dia memang terlambat berkembang. Meskipun bakatnya tampak biasa-biasa saja di masa mudanya, kultivasinya berkembang pesat setelah dia berusia 30 tahun. Di antara para pangeran yang sebelumnya mengepung Feng Qianqiu, salah satunya adalah Pangeran Xuan, Yang Hongyi. Tepat ketika kedua kapal terbang itu perlahan mendekat, tiba-tiba, sebuah kapal terbang keluar dari awan dan tanpa malu-malu menabrak kapal terbang milik Sekte Kabut Ungu. Petik 2 tanda seru petik 2. Tetua Yan sangat marah.
Ia segera mencoba mengarahkan perahu menjauh, tetapi sudah terlambat, perahu lainnya terlalu cepat. Dengan suara keras, kedua perahu itu bertabrakan dengan hebat. Perahu Sekte Kabut Ungu mulai berguncang hebat. Semua orang di dalamnya kehilangan keseimbangan, banyak yang jatuh ke geladak, nyaris terlempar dari perahu. Untungnya, susunan pelindung melindungi perahu agar tidak terbalik sepenuhnya. Namun, para pengikut Sekte Kabut Ungu tampak sangat malu dan terguncang. Fang Lin juga harus berpegangan erat pada pagar kayu perahu agar tidak terjatuh seperti yang lainnya. Hahaha, maaf atas kejutannya. Kapalnya terlalu cepat, dan aku sedikit kehilangan kendali. Tawar yang terdengar dari kapal lainnya, bukan karena rasa bersalah, tetapi lebih karena kegembiraan yang nyata. Para pengikut Sekte Kabut Ungu menjadi marah dan menoleh untuk melihat sebuah perahu hitam di belakang mereka. Sebuah karakter, Li, berkibar di tiang perahu. Itu jelas-jelas kapal terbang milik keluarga Li. Tetua Yan, yang tidak dapat menahan amarahnya, menunjuk ke arah perahu keluarga Li dan berteriak, "Apa yang kalian pikir kalian lakukan? Ingin memulai perang dengan kami, Sekte Kabut Ungu?" Seorang pria parubaya dengan ekspresi menantang muncul dari perahu keluarga Li dan dengan nada mencemooh menyatakan, "Jika kalian menginginkan perang, kami, keluarga Li, dengan senang hati akan mematuhinya." Para pengikut keluarga Li yang ada di kapal mulai berteriak-teriak kasar, sikap mereka arogan dan kurang ajar. Bab 220, berkumpul dari semua sisi. Dendam antara keluarga Li dan Sekte Kabut Ungu sudah diketahui seantero negeri Qian, namun tak seorang pun menyangka keluarga Li akan begitu berani hingga secara terbuka memprovokasi Sekte Kabut Ungu dan bahkan menabrakkan kapal terbang mereka dengan milik Sekte Kabut Ungu, yang merupakan tindakan agresi terbuka. Kalian pecundang dari Sekte Kabut Ungu, jika kalian berani bertabrakan dengan kami. Sekelompok pengecut, lebih baik kalian enyahlah sebelum kalian mempermalukan diri kalian lebih jauh. Apakah Sekte Kabut Ungu hanya berhasil mengambil kantong makananmu dari dasar tong? Para pengikut keluarga Li melontarkan hinaan yang provokatif, meninggalkan para anggota Sekte Kabut Ungu dipenuhi amarah yang memuncak. Bahkan lelaki setengah baya dari keluarga Li pun tertawa terbahak-bahak, tampaknya tidak gentar menghadapi anggota Sekte Kabut Ungu manapun. Wajah Yan Ze mengeras karena tidak senang. Dia tidak menyangka keluarga Li akan bersikap begitu provokatif, menunjukkan sikap konfrontatif secara langsung. Namun karena keluarga Li sudah bertindak terlalu jauh, dia pun tidak akan mundur. Dia mulai mengendalikan perahu terbangnya, berniat untuk bertabrakan langsung dengan perahu terbang keluarga Li. Melihat kapal terbang milik Sekte Kabut Ungu menukik tepat ke arah mereka, lelaki parubaya dari keluarga Li itu mencibir dingin, lalu dia pun mulai mengendalikan kapal terbangnya untuk menghadapi kapal kabut ungu dan bertabrakan langsung. Bang, bang, bang. Dengan kedua entitas raksasa itu bertabrakan di langit berulang kali, para penumpang di kedua kapal terlempar ke sana kemari dengan keras, tidak mampu menjaga keseimbangan, merasa pusing dan bingung. Beberapa murid Sekte Pil yang lemah sudah menunjukkan tanda-tanda mabuk laut, mencengkeram badan kapal terbang, wajah mereka seputih kain. Beberapa bahkan muntah-muntah. Baik Yan Ze maupun lelaki parubaya dari keluarga Li tetap pada pendirian mereka dengan kejam, mengabaikan ketidaknyamanan orang-orang, bertekad mereka akan mengalahkan satu sama lain, apapun yang terjadi. Akan tetapi, karena setiap kapal terbang diselimuti oleh suatu susunan, maka yang terjadi bukanlah tabrakan langsung pada badan kapal, melainkan benturan antara susunan tersebut. Kalian berdua harus menghentikan perilaku tidak berguna ini, Pangeran Xuan, Yang Hongyi, menengahi. Mendengar kata-kata tersebut, Yan Ze yang lebih rasional di antara keduanya, menahan diri untuk tidak menabrakkan kapalnya lagi ke kapal terbang keluarga Li. Akan tetapi, lelaki parubaya dari keluarga Li memanfaatkan kesempatan ini, dan memberikan kapal terbang Sekte Kabut Ungu pukulan telak lagi. Kau, Yan Ze sangat marah. Yang Hongyi mengendalikan kapal terbang kekaisaran untuk bergerak mendekati kapal terbang Sekte Kabut Ungu dan membentuk serangan penjepit pada kapal terbang keluarga Li. Wajah Yang Hongyi juga menjadi gelap. Dia sudah menasihati kedua belah pihak untuk berhenti, tetapi keluarga Li bertindak provokatif sekali lagi, jelas-jelas memperlakukannya, Yang Hongyi, dengan hina. Li Changhai, apakah kau menantang kami berdua dengan tindakan ini? Yang Hongyi bertanya dengan dingin, latar belakang kerajaannya dan kesiapan mereka untuk bertarung terlihat jelas. Keluarga Li tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga kerajaan. Li Changhai membalas dengan dingin, apa? Apakah kamu berpihak pada Sekte Kabut Ungu? Berencana untuk bergandengan tangan melawan keluarga Li? Yang Hongyi mendengus keras,
kita semua di sini untuk penjara bawah tanah tak berujung. Namun, kamu malah sengaja mencari masalah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami, keluarga kerajaan, tidak berani bertindak melawan keluarga Li? Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Keluarga Liku tidak takut pada apapun. Li Changhai sama sekali tidak merasa terintimidasi. Bahkan, dia terlalu tegas. Jawabannya mengejutkan Yang Hongyi dan Yan Ze. Apa yang salah dengan Li Changhai hari ini? Apakah dia salah minum obat? Apakah dia benar-benar berharap keluarga Li dapat bersaing dengan Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan? Meskipun keluarga Li kuat, berhadapan langsung dengan Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan akan mengundang masalah besar. Merasa ada sesuatu yang tidak biasa, Yan Ze dan Yang Hongyi saling berbagi ekspresi terkejut. Jika kalian tidak mau bertarung, maka bersihkan jalannya. Jangan tunda masuknya keluarga Li ke penjara bawah tanah tak berujung. Li Changhai berkata dengan arogan. Setelah berpikir sejenak, baik Yan Ze maupun Yang Hongyi menyimpulkan bahwa ini bukan saat terbaik untuk terlibat dalam konflik yang lebih serius dengan keluarga Li, karena akan berdampak buruk pada perjalanan mereka menuju penjara bawah tanah tak berujung. Selanjutnya, ketiga kapal terbang itu mulai menuju ke Endless Dungeon secara terpisah. Fang Lin berdiri di pucuk kemudi, memegang batu hitam di tangannya, matanya tertuju pada kapal terbang keluarga Li. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan melempar batu itu dan menghancurkan kapal terbang keluarga Li. Di atas kapal terbang keluarga Li, beberapa murid keluarga Li melihat Fang Lin sedang mengamati mereka. Mereka langsung berteriak, "Apa yang kalian lihat? Mau kami copot bola mata kalian?" Fang Lin menyeringai. Mereka sendiri yang melakukannya. Saat hendak melempar batu hitam, dia disela. Tunggu sebentar. Yan Ze tiba-tiba muncul di samping Fang Lin dan meraih lengannya. Melihat Yan Ze menghalanginya, Fang Lin menghela nafas pelan dan menahan diri untuk tidak bertindak. "Mengapa kau menghentikanku, tetua?" Fang Lin bertanya dengan bingung. Yan Ze menghela napas, menatap batu hitam di tangan Fang Lin dengan pandangan rumit. Dia telah menyaksikan kekuatan batu yang luar biasa di aula besar kabut ungu dan tahu betul bahwa jika Fang Lin melempar batu ini, kapal terbang keluarga Li kemungkinan besar akan hancur. "Seperti kamu, aku juga frustrasi. Namun, jika kita menghancurkan kapal terbang keluarga Li sekarang, mereka mungkin akan melawan kita sampai mati. Itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah," saran Yan Ze. Fang Lin menyeringai, "Apakah tetua menyarankan agar kita menunggu sampai memasuki penjara bawah tanah tak berujung dan kemudian menghajar anak-anak nakal keluarga Li itu?" Yan Ze terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Fang Lin dengan ekspresi setuju di wajahnya. Di depan gunung yang berbentuk seperti kepala manusia, ketiga kapal terbang itu turun perlahan. Masing-masing memilih tempat yang agak jauh dari yang lain, dengan diam-diam menjaga jarak aman satu sama lain. Para anggota Sekte Kabut Ungu akhirnya turun dari kapal terbang itu. Setelah berada di atas kapal besar itu selama 3 hari, meskipun pelayarannya cukup lancar, mendarat terasa jauh lebih nyaman. "Baiklah, kita akan menunggu di sini selama beberapa hari hingga perwakilan dari kelompok lain di negara Qian tiba. Kemudian, kita memasuki penjara bawah tanah tak berujung bersama-sama. Selama periode ini, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kapal terbang lebih dari 1 mil," Yan Ze memberi instruksi kepada orang-orangnya. Selain 3 kekuatan utama, pembukaan Endless Dungeon juga akan melibatkan kekuatan lain di negara Qian, termasuk kekuatan kelas 2 dan 3. Mereka semua telah sepakat untuk memasuki Endless Dungeon bersama-sama. Tidak seorang pun boleh diizinkan masuk terlebih dahulu, jika tidak, mereka akan menghadapi boikot bersama dari semua kekuatan lainnya. Bahkan keluarga Li tidak akan berani melakukan hal bodoh seperti memasuki penjara bawah tanah tak berujung sebelum orang lain. Jika tidak, jika mereka menyinggung seluruh negara Qian, mereka akan benar-benar dalam masalah besar. Penantiannya tidak akan terlalu lama, dalam waktu sekitar 7 hari, perwakilan dari pasukan lain akan tiba secara berurutan. Selama 7 hari ini, 3 kekuatan utama menjaga campur tangan mereka satu sama lain seminimal mungkin selain interaksi kecil antara Sekte Kabut Ungu dan kaum kerajaan. Fang Lin mempertimbangkan beberapa kali apakah akan menyelinap ke perkemahan keluarga Li dan meracuni mereka. Namun karena mereka memiliki banyak ahli, jika dia ketahuan, semuanya akan berakhir baginya. Dia memutuskan untuk menunggu sampai mereka memasuki ruang bawah tanah tak berujung dan kemudian menghadapi mereka. Akhirnya, orang-orang dari berbagai golongan tiba satu demi satu. Mereka semua adalah pasukan sekunder atau kecil dari negara Qian.
Termasuk juga Sekte 10.000 Obat, yang mengalami kerugian besar oleh Sekte Kabut Ungu, mereka juga mengirim perwakilan mereka. Selama beberapa saat, area di sekitar Endless Dungeon ramai dengan aktivitas. Selain berbagai pasukan yang berpartisipasi, ada juga banyak seniman bela diri independen. Sebagian besar seniman bela diri independen ini tidak berani memasuki Endless Dungeon. Namun, sebagian kecil dari mereka cukup nekat untuk mengambil risiko. Jika mereka menemukan sesuatu, mereka akan mendapat untung besar. Mengaum. Dari dalam Endless Dungeon, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seperti guntur di bawah langit yang berat dan dengan kekuatan yang aneh, suara itu menimbulkan ketakutan pada orang-orang, membuat jantung mereka berdebar kencang, bahkan mereka yang berada di luar. Bab 221, Anggota Keluarga Kerajaan. Pintu masuk ke Endless Dungeon berada di kaki gunung yang berbentuk seperti kepala humanoid, seperti mulut besar yang terbuka di tanah, dikelilingi oleh bebatuan merah tua yang tersebar. Raungan mengerikan itu datang dari celah itu, menggetarkan gendang telinga semua orang, berdengung keras. Suara yang sangat mengerikan, jantungku berdebar kencang. Binatang iblis macam apa yang melolong? Kenapa begitu mengerikan? Mungkinkah itu binatang buas purba? Sekelompok orang berdiskusi sambil berbisik-bisik, sebagian yang awalnya bersemangat untuk menjelajah ke dalam Endless Dungeon kini merasa seakan-akan disiram air dingin, menggigil hingga ke tulang. Apakah ini pintu masuk ke penjara bawah tanah tak berujung? Orang-orang dari Sekte Kabut Ungu mendekat, dan Fang Lin menatap celah sempit di tanah dengan sedikit kerutan di wajahnya. Karena berada di dekatnya, mereka dapat merasakan kengerian penjara bawah tanah tak berujung dengan lebih jelas, bahkan dari luar, mereka dapat mencium bau samar darah yang keluar dari dalam. Konon katanya pernah terjadi pertempuran sengit di sini, Dungeon tak berujung terbelah oleh satu telapak tangan seorang pria kuat. Batu-batu raksasa itu berserakan, bermandikan terlalu banyak darah, berubah menjadi merah tua, gumam King Jianzi, berdiri di samping Fang Lin. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Jianzi, Fang Lin mengangguk sambil berpikir. Pandangannya lebih luas daripada orang lain, dan kemunculan Endless Dungeon tampaknya memang disebabkan oleh pertempuran besar. Tidak akan ada binatang iblis yang lari dari sana. Salah satu murid Sekte Bela Diri bertanya dengan gugup. Yan Ze menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pintu masuk ke ruang bawah tanah tak berujung diselimuti oleh suatu susunan, jadi binatang iblis di dalamnya tidak dapat melarikan diri. Dan untuk beberapa alasan, binatang iblis di ruang bawah tanah itu tampaknya tidak memiliki keinginan untuk muncul ke permukaan, dan tidak pernah terlihat seekor binatang pun yang mencoba melarikan diri. Mendengar ini, Fang Lin agak terkejut. Tampaknya rahasia Endless Dungeon tidak sedikit. Pada saat ini, keluarga kerajaan Dakian dan orang-orang dari keluarga Li bergabung dengan mereka. Tiga kekuatan terkuat berkumpul di satu tempat. Namun, keluarga Li jelas-jelas menolak Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan. Baik mereka pengikut keluarga Li yang kuat maupun murid-murid muda, semuanya memiliki permusuhan di mata mereka. Hal ini dapat dimengerti, keluhan antara keluarga Li dan keluarga kerajaan merupakan perseteruan berdarah, hampir tidak dapat didamaikan. Terlebih lagi, karena beberapa perselisihan sebelumnya antara Sekte Kabut Ungu dan keluarga Li, mereka sekarang menjadi musuh, dengan hubungan yang sangat buruk. Penatuaian, konon di sekte Anda ada seorang jenius tak tertandingi bernama Fang Lin. Apakah dia ada di tim? Yang Hongyi bertanya sambil tersenyum, dan para murid keluarga kerajaan di belakangnya juga memancarkan rasa ingin tahu. Yan Ze tersenyum dan berkata, kesempatan untuk mendapatkan pengalaman ini langka. Fang Lin adalah murid sejati Sekte Kabut Ungu kami, jadi dia tentu tidak akan melewatkannya. Kemudian, Yan Ze melambai pada Fang Lin. Merasa tak berdaya, Fang Lin berpikir, apa yang diinginkan orang tua ini? Mengapa dia menempatkanku di bawah pengawasan semua orang, tidakkah dia takut bahwa aku akan dianiaya? Meski begitu, seperti yang diberi isyarat oleh Yan Ze, Fang Lin harus menguatkan diri dan berjalan maju ke arah Yang Hongyi sambil membungkuk memberi hormat. Salam, Pangeran Xuan. Saya generasi muda, Fang Lin, kata Fang Lin dengan suara rendah, tetap rendah hati. Yang Hongyi dan para murid kerajaan menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu, terutama para murid kerajaan, mengamatinya dengan saksama dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak buruk, tidak heran dia diterima sebagai murid oleh Master Sekte Han. Memang, dia luar biasa. Hanya berdiri di hadapanku, auranya sungguh kuat, puji Yang Hongyi, matanya menunjukkan ekspresi kagum. Namun,
Kata-kata Yang Hongyi membuat beberapa murid kerajaan tidak senang. Apakah Fang Lin satu-satunya yang luar biasa? Apakah putra-putra keluarga kerajaan Dakian semuanya biasa-biasa saja? Seorang gadis segera melangkah maju dengan arogan dan berkata, Paman keempat, menurutku Fang Lin ini biasa saja. Hanya saja dia sedikit beruntung. Jika menyangkut pemurnian pil, dia bukan tandinganku. Fang Lin melirik gadis itu, dia cukup cantik, tetapi dia bodoh, sungguh disayangkan. Yang Hongyi mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah keponakannya tidak tahu bagaimana menggunakan otaknya, bahkan jika dia merasa sedih, dia tidak perlu mengungkapkannya secara langsung, bukan? Dengan mengatakan itu, orang-orang tidak akan menganggapnya tinggi sama sekali, tetapi malah menertawakannya dalam hati. Yang Hongyi menggelengkan kepalanya diam-diam. Tampaknya para murid kerajaan ini dimanjakan oleh para tetua mereka, mereka hanyalah bunga di rumah kaca. King Yao, hentikan omong kosong ini sekarang juga dan mundurlah. Yang Hongyi menegur, tidak membiarkan keponakannya yang bodoh itu berbicara lebih jauh. Entah lelucon macam apa yang akan dia buat. Sebagai anggota keluarga kerajaan, dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Yang King Yao menjadi semakin marah, melotot ke arah Fang Lin dengan cara yang mengintimidasi. Hei, namamu Fang Lin, kan? Beranikah kau bersaing denganku? Fang Lin menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata sambil tertawa, aku tidak berani, aku tidak berani. Yang King Yao menatap Fang Lin dengan penuh kemenangan, meliriknya dengan jijik, lalu berkata dengan arogan, lihat, orang ini hanya bantal dengan sulaman mewah. Dia bahkan tidak punya sedikit pun keberanian untuk bersaing denganku. Semua orang terdiam, dan beberapa pengikut sekte kabut ungu tertawa diam-diam. Murid-murid keluarga kerajaan berkedut di sudut mulut mereka, berharap mereka bisa menyumbat mulut Yang King Yao. Yang Hongyi pun tak tahan lagi dan menatap tajam ke arah Yang King Yao. Baru kemudian dia mundur dengan penuh kemenangan, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Ahem, kudengar pangeran keempat juga ada di sini kali ini. Untuk menghindari rasa malu, Yan Ze mengganti topik pembicaraan. Yang Hongyi segera tersenyum, benar sekali, Kaisar memintanya untuk mencari pengalaman. Ini adalah kesempatan yang bagus. Sambil berbicara, Yang Hongyi pun melambaikan tangan ke belakang. Hanya untuk melihat seorang pemuda kekar dengan wajah tegas berjalan keluar. Dia tampak berusia awal 20-an, dan langkahnya kuat, memancarkan semangat heroik. Saudara keempat, kemarilah dan sapa tetua Yan, kata Yang Hongyi sambil menepuk bahu pemuda jangkung itu. Pangeran keempat tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan memberi hormat kepada Yan Ze, salam, tetua Yan. Setelah selesai menyapa, dia menegakkan tubuhnya. Sikapnya tidak begitu baik. Namun, Yan Ze tidak mempermasalahkannya dan tertawa, sudah lama aku mendengar bahwa pangeran keempat sangat hebat dalam seni bela diri. Hari ini, aku melihat bahwa reputasinya memang pantas. Yang Hongyi tertawa terbahak-bahak, penatua Yan terlalu baik. Keponakanku tidak pandai berkata-kata dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dia hanya tahu seni bela diri. Maaf atas kecanggungan ini. Pangeran keempat berdiri di samping, tidak melihat ke arah Fang Lin, melainkan ke arah King Jianzi yang berdiri di depan orang-orang dari Sekte Kabut Ungu. Fang Lin memperhatikan bahwa mata pangeran keempat penuh dengan semangat juang yang jelas, seolah-olah dia ingin bersaing dengan King Jianzi. Banyak sekali kegiatan, aku juga ikut, tiba-tiba, Li Changhai berjalan mendekat, dengan senyum sinis di wajahnya. Di belakangnya mengikuti seorang pria dan wanita muda, wajah mereka dingin dan alis mereka dingin. Baik Yan Ze maupun Yang Hongyi mengerutkan kening, Yan Ze bahkan mendengus dan tidak melirik Li Changhai. Bab 222, kamu sakit. Li Changhai berjalan santai, ditemani dua anggota keluarga Li, sama sekali mengabaikan tatapan jijik dari Sekte Kabut Ungu dan anggota keluarga kerajaan Dakian. Li Changhai, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yang Hongyi dengan dingin. Li Changhai tersenyum tipis dan melangkah ke samping, memperlihatkan dua orang di belakangnya. Mengingat kalian semua tampak begitu asyik mengobrol, kupikir ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan kalian kepada dua junior yang menjanjikan dari klan kami. Hah! Kerumunan orang terkejut ketika mereka melihat dua orang dari keluarga Li. Fang Lin juga mengamati pria dan wanita muda itu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa pada mereka. Namun, intuisinya mengatakan bahwa keluarga Li jauh dari kata baik hati. Li Tongtian, Pangeran Yang Qianjun menatap tajam ke arah pemuda di antara keduanya dan melangkah maju, dipenuhi dengan niat bertarung.
Sudut mulut pemuda itu melengkung membentuk seringai dingin. Jadi, kaulah pecundang itu. Pangeran Yang Qianjun yang marah hendak memukul pemuda itu. Namun, Yang Hongyi menangkapnya dan menghentikannya. Semua orang terkejut mendengar perkataan Li Tongtian. Terutama anggota keluarga kerajaan, mereka hampir tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Pangeran keempat dari kerajaan Daqian yang kuat pernah dikalahkan oleh Li Tongtian. Mengingat kemarahan Pangeran Yang Qianjun, implikasinya adalah bahwa 9 dari 10, apa yang dikatakan Li Tongtian adalah benar. Yang Qianjun, sepertinya mereka tidak tahu tentang saat-saat yang kau kalahkan dariku tahun lalu. Li Tongtian tertawa tanpa malu-malu. Pangeran Yang Qianjun, wajahnya memerah karena marah, meraung, ayo bertarung lagi dan lihat siapa yang akan kalah. Li Tongtian, dengan mendengus jijik, membalas, bahkan jika kita bertarung lagi, kau tidak sebanding denganku. Tidak perlu membuang waktu. Pangeran Yang Qianjun sangat marah dan hampir berteriak. Sayangnya, dia tidak sebanding dengan kecakapan verbal Li Tongtian. Sementara itu, wanita dari keluarga Li memperhatikan Fang Lin dengan penuh minat. Fang Lin menatapnya dengan polos, mengapa kamu menatapku? Apakah kamu tertarik padaku? Sekadar informasi, aku tidak menyukai wanita yang tidak cantik. Semua orang tercengang mendengar kata-katanya. Terlepas dari apakah mereka dari keluarga kerajaan atau keluarga Li, semua orang menunjukkan ekspresi yang spektakuler. Wanita dari keluarga Li itu pucat pasi karena marah. Apa dia baru saja mengatakan itu? Dia benar-benar tidak tahu malu. Kapan dia menunjukkan ketertarikan padanya? Ditambah lagi, bagaimana mungkin dia tidak cantik? Fang Lin, kalau kau terus begini, aku bersumpah akan merobek lidahmu. Wanita dari keluarga Li itu menggertakkan giginya. Fang Lin berpura-pura terkejut, kau benar-benar tahu namaku. Sepertinya kau sudah lama menyayangiku. Sayangnya, aku bahkan tidak tahu siapa dirimu. Maafkan aku. Ah, aku akan membunuhmu. Wanita keluarga Li akhirnya marah. Dalam kemarahannya, dia akan menyerang Fang Lin. Namun, Li Changhai menghentikannya dan melotot ke arah Fang Lin. Bagus sekali, Fang Lin. Awalnya kukira kau hanya seorang Taois alkimia yang berbakat. Aku tidak menyangka kau memiliki kulit yang tebal, kata Li Changhai dengan nada muram. Fang Lin tampak malu, kau menyanjungku. Dibandingkan dengan bangsawan seperti Li Tongtian, wajahku agak tirus. Kata-katanya bahkan menyeret Li Tongtian ke dalam percakapan. Li Tongtian yang kesal menatap Fang Lin dengan niat membunuh di matanya. Pada titik ini, baik wanita keluarga Li maupun Li Tongtian berharap mereka bisa melubangi Fang Lin. Wanita dari keluarga Li itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berhasil menenangkan diri. Kemudian dia berkata, Fang Lin, sebaiknya kamu tidak bertemu denganku di penjara bawah tanah tak berujung. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu tahu seperti apa rasa sakit yang sebenarnya. Li Tongtian juga mencibir, lebih baik kau berharap agar tidak bertemu denganku juga. Kalau tidak, mungkin tidak akan ada mayat utuh yang tersisa darimu. Fang Lin menggaruk hidungnya dan menunjuk ke arah mereka, kalian berdua juga begitu. Aku benci wajah jelek. Aneh sekali semua orang di keluarga Li begitu tidak menarik. Menjadi jelek itu satu hal, tetapi tampil di depan umum dan menakut-nakuti orang itu salah. Kata-katanya hampir membuat Li Tongtian dan wanita keluarga Li marah. Bahkan Li Changhai ingin menyingkirkan Fang Lin saat itu juga. Kata-katanya benar-benar tak tertahankan. Ingat namaku. Aku Li Yubing. Kalau tidak, kamu mungkin tidak tahu siapa yang membunuhmu saat waktunya tiba, kata wanita keluarga Li sebelum berbalik untuk pergi. Fang Lin mengerutkan kening, bergumam, apakah kau punya dendam padaku? Namamu cukup menarik. Li Yubing tersandung dan berbalik dengan marah, tampak seolah ingin melahap Fang Lin. Aku akan membunuhmu. Li Yubing meraung marah. Fang Lin memainkan telinganya dan tampak sama sekali tidak peduli. Hal itu membuat orang ingin memukulnya. Yan Ze dan Yang Hongyi menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu. Terutama anggota keluarga kerajaan, wajah mereka semua berkedut, dan beberapa dari mereka menahan tawa. Ahem, Fang Lin, bagaimanapun juga, kau adalah murid sejati Sekte Kabut Ungu kami. Cobalah untuk menjaga citra tertentu, saran Yan Ze. Fang Lin tampak canggung dan tertawa, saya minta maaf jika saya mempermalukan sekte ini. Yang Hongyi tertawa terbahak-bahak, kau benar-benar orang yang unik. Jika kau berhasil keluar dari penjara bawah tanah tak berujung hidup-hidup, kau dipersilakan untuk mengunjungi kota kekaisaran. Fang Lin menangkupkan kedua tangannya memberi hormat, tentu saja, tentu saja.
Pangeran keempat Yang Qianjun juga mulai menyukai Fang Lin. Ketiga faksi berdiri di depan pintu masuk Endless Dungeon, menatap jurang yang tampaknya tak berdasar. Semua orang merasa gelisah. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak tampak gugup kini menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Aturan lama masih sama. Kita bertiga akan maju duluan. Sisanya bisa menyusul segera, Yang Hongyi mengumumkan kepada semua yang hadir. Fraksi sekunder dan tersier serta beberapa seniman bela diri yang tersebar tidak keberatan. Bahkan, mereka tidak ingin menjadi yang pertama masuk. Lebih baik bagi tiga faksi utama untuk memimpin dan mengintai jalan di depan. Yan Ze menatap murid-murid Sekte Kabut Ungu, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Namun, dia berusaha sebisa mungkin untuk terlihat santai. Jangan terlalu cemas. Begitu masuk ke dalam, ingatlah untuk tidak berpisah. Jangan bertindak sendiri. Patuhi perintah King Jianzi setiap saat, perintah Yan Ze. Sementara itu, di sisi lain, Yang Hongyi dan Li Tongtian memberikan instruksi kepada orang-orang mereka sendiri. Bagaimanapun, penjara bawah tanah tak berujung bukanlah tempat yang aman, tempat itu penuh dengan bahaya, dan mereka tidak yakin apa yang akan terjadi di depan. Ayo, kembalilah hidup-hidup. Yan Ze menepuk bahu King Jianzi, melirik Fang Lin, dan berkata. King Jianzi berjalan di depan, ekspresinya tenang. Murid-murid Sekte Kabut Ungu lainnya mengikutinya, perlahan menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Baik keluarga kerajaan maupun keluarga Li sedang menuju ke ruang bawah tanah. Ketiga faksi utama maju hampir bersamaan. Kaki beberapa orang lemas saat berjalan, tetapi mereka memaksakan diri untuk terus bergerak. Lagi pula, terlalu banyak orang yang menonton. Akan sangat memalukan jika mereka goyah sekarang. Akhirnya, ketiga kelompok itu memasuki jurang gelap, dan mereka yang berada di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Mengapa di sini baunya sangat busuk? Keluh seseorang dalam suasana hati yang tertekan. Itu bau mayat, jawab seseorang dengan cepat. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin menderu terdengar, dan cahaya ungu menyerang mereka dari kegelapan, menuju langsung ke arah orang-orang dari Sekte Kabut Ungu. Bab 223, Jalan Berdarah. Cahaya ungu itu datang terlalu cepat dan tiba-tiba. Kebanyakan orang dari Sekte Kabut Ungu tidak punya waktu untuk bereaksi. King Jianzi bereaksi jauh melampaui orang lain. Saat cahaya ungu itu muncul, dia menghunus pedangnya. Tepat saat cahaya ungu itu hendak menerjang wajah seorang murid Sekte Pil, King Jianzi dengan cepat menebasnya. Ketika cahaya ungu itu terbagi menjadi dua dan jatuh ke tanah, semua orang akhirnya bisa melihat apa itu. Seekor ular ungu, sepanjang 9 inci, telah terpotong di tengah. Tubuhnya yang patah masih terpelintir di tanah, dengan kepala terangkat tinggi, menatap dingin ke arah orang-orang dari Sekte Kabut Ungu. Tubuh ular ungu itu ditutupi sisik ungu, dan ada mata vertikal hijau yang menakutkan di kepalanya. Jadi, itu adalah ular sisik ungu bermata tiga, pantas saja kecepatannya begitu tinggi, gumam King Jianzi, lalu dia mengayunkan pedangnya lagi, menjepit kepala ular itu ke tanah dengan satu tebasan. Bagi ular, terutama binatang iblis seperti ini, meskipun badannya hancur, mereka masih bisa menggigit jika kepalanya masih utuh. Hanya dengan membunuh kepalanya, seseorang bisa benar-benar aman. Ular sisik ungu bermata tiga ini, dengan mata ketiganya, sangat aneh. Ia dapat melihat melalui celah-celah seorang seniman bela diri dan menemukan kesempatan yang sempurna untuk melancarkan serangan kejutan. Jika King Jianzi tidak bereaksi secepat itu, seorang murid dari Sekte Pil pasti sudah mengalami nasib buruk di bawah taring ular itu. Semua anggota keluarga Li menunjukkan kekecewaan. Mengapa ular itu tidak menggigit salah satu anggota Sekte Kabut Ungu hingga mati? Namun, setelah kejadian menakutkan ini, semua orang menjadi sangat waspada. Ini baru permulaan dari Endless Dungeon dan mereka telah menghadapi serangan diam-diam dari Triai Purple Scale Snake, yang menunjukkan betapa berbahayanya Dungeon ini sebenarnya. Diam-diam, Fang Lin mengeluarkan botol giok dari tas 9 istana dan memegangnya di tangannya, tanpa diketahui siapapun. Lingkungan sekitar gelap gulita, mereka nyaris tidak bisa melihat 10 langkah ke depan. Batu-batu merah tua yang tidak rata memenuhi ruang di bawah dan di atas mereka, sehingga sangat sulit untuk berjalan. Satu langkah yang salah bisa mengakibatkan terjatuh. Namun, yang paling menakutkan adalah bahaya yang mengintai. Tidak seorang pun tahu apakah ada binatang iblis mengerikan lainnya yang tiba-tiba muncul dari balik bayang-bayang. Tiba-tiba, Pangeran keempat, Pangeran Yang Qianjun, yang memimpin rombongan keluarga kerajaan, mengeluarkan selembar batu giok emas.
Saat ia menghancurkannya, tirai cahaya keemasan muncul, menutupi anggota keluarga kerajaan di bawahnya. Cahaya keemasan ini menerangi sekeliling, membuat pandangan semua orang tiba-tiba lebih jelas. Li Tongtian, yang memimpin keluarga Li, memegang sebuah lampu minyak aneh di tangannya. Lampu itu rusak dan kuno, tetapi sumbu di dalamnya memancarkan cahaya redup. Meskipun cahayanya tampak redup, ia menghilangkan aura mengerikan yang memenuhi area itu. Apa ini? Fang Lin menyipitkan matanya dan menatap lampu minyak kuno di tangan Li Tongtian, jejak keinginan terlihat di matanya. Harta karun yang sangat berharga. Aku harus mencari kesempatan untuk merebutnya, Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, matanya seringkali tertuju ke arah lampu minyak. Li Tongtian tampaknya menyadari perhatian Fang Lin yang terus-menerus pada harta karun di tangannya. Dia menatap Fang Lin dengan dingin, bibirnya melengkung jijik. Fang Lin tidak peduli, hanya membiarkan dia bersikap sombong. Keluarga kerajaan dan keluarga Li telah membuat persiapan, melindungi semua anggota keluarga mereka dari kemungkinan serangan mendadak binatang iblis, guna menjamin keselamatan mereka. Tentu saja, Sekte Kabut Ungu juga telah bersiap. King Jianzi kali ini membawa tidak kurang dari 7 pedang di punggungnya, memberikan pemandangan yang menakutkan. Saat ini, King Jianzi mengambil pedang terpendek dari koleksinya, menghunusnya, dan memegangnya di depannya. Saat King Jianzi menghunus pedang di tangannya, wajah Pangeran Yang Qianjun berubah drastis. Mata Li Tongtian juga menyipit, cahaya dari lampu minyaknya berkedip-kedip, hampir padam. Pedang di tangan King Jianzi tidak utuh, itu adalah pedang yang rusak dan berkarat. Kelihatannya seperti sepotong besi tua. Tidak seorang pun mungkin akan memperhatikannya jika dibuang ke tanah. Namun, pedang patah yang tampak biasa ini melepaskan tekanan mengerikan yang bahkan dapat dirasakan oleh orang yang paling tidak berpengalaman sekalipun. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang menekan tubuh mereka. Bahkan lampu minyak Li Tongtian pun terkena pedang patah ini, yang menunjukkan betapa hebatnya pedang King Jianzi. Fang Lin menatap pedang patah di tangan King Jianzi, meneteskan air liur. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Jangan sentuh pedang ini. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuh pedang ini, King Jianzi memperingatkan. Fang Lin melirik King Jianzi dan berkata dengan malas, aku hanya ingin menyentuhnya. Aku tidak mencoba mencurinya darimu. King Jianzi memutar matanya ke arahnya, bukannya aku pelit. Hanya saja selain aku, tidak ada orang lain yang bisa menyentuh pedang ini tanpa terluka oleh ki pedangnya. Fang Lin berkedip saat mendengar ini, dan segera menarik tangannya. Apa asal-usul pedang ini? Kelihatannya sangat kuat. Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. King Jianzi menyeringai, tahun lalu aku mengambilnya dari dasar danau pedang tenggelam. Pedang itu seharusnya disebut pedang naga pengembara. Naga pengembara, nama yang hebat sekali. Fang Lin terkagum-kagum. Meskipun pedang itu patah, namun tetap saja menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Jika itu adalah pedang utuh, seberapa mengerikankah itu? Saat ini, King Jianzi memegang pedang naga pengembara. Tekanan mengerikan yang dipancarkannya menghalangi binatang iblis yang mengintai untuk mencoba melakukan serangan mendadak. Fang Lin dapat melihat bahwa pedang naga pengembara mungkin mengandung aura naga sejati. Naga sejati berdiri di puncak piramida makhluk hidup, menguasai semua kehidupan. Bahkan seutas aura sisa mereka dapat membuat binatang iblis ini berlari ketakutan. Ketiga kelompok itu memiliki cara masing-masing untuk menjaga orang-orang mereka agar aman dari serangan binatang iblis yang tak terlihat. Hasilnya, mereka berhasil melintasi bagian terluar penjara bawah tanah dengan relatif lancar. Bagian penjara bawah tanah ini tidak terlalu panjang, tetapi juga tidak pendek. Banyak orang yang kehilangan nyawa di sini di masa lalu. Saat ketiga kelompok itu melakukan perjalanan, mereka melihat banyak sisa-sisa orang yang telah meninggal, dengan hanya tulang-tulang yang terfragmentasi. Begitu seseorang meninggal di penjara bawah tanah ini, mayatnya tidak akan tetap utuh lama-lama, mereka akan dimangsa oleh binatang iblis yang bersembunyi di balik bayangan. Setelah tiga kekuatan utama itu, muncullah kekuatan-kekuatan sekunder. Namun, tidak seperti perjalanan mulus tiga kelompok utama itu, kelompok-kelompok berikutnya mengalami keadaan yang mengerikan. Teriakan putus asa terus terdengar. Orang-orang meninggal setiap detik, meninggalkan mayat yang dimangsa secara brutal oleh binatang iblis yang mengerikan. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Namun, orang-orang di tiga kelompok utama tidak melihatnya. Mereka hanya mendengar teriakan dari belakang, yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Kini, sebuah masalah muncul di depan ketiga kelompok itu. Jalan bercabang tiga terbentang di depan mereka,
masing-masing jalan menuju rute yang sangat berbeda. Mungkin kekayaan dan kesempatan terbentang di satu rute, sementara bahaya dan pengkhianatan di rute yang lain. Ini tidak benar. Menurut mereka yang selamat dan kembali 10 tahun lalu, seharusnya ada pintu batu di titik ini, bukan percabangan 3 arah, kata King Jianzi sambil mengerutkan kening. Keluarga kerajaan dan keluarga Li tampaknya memiliki kebingungan yang sama. Situasi saat ini sama sekali tidak sesuai dengan kisah para penyintas dari 10 tahun yang lalu. Baiklah, kita hanya bisa memilih satu jalan dan melanjutkan, kata Fang Lin. Bab 224, ini bukan batu kristal langit. 3 jalan, 3 pilihan, masuk akal jika masing-masing 3 kekuatan utama dapat memilih satu. Namun masalahnya, apa sebenarnya yang melatar belakangi ketiga jalur ini? Tidak ada yang tahu. Jika dipilih secara gegabah, bagaimana jika mengarah ke jalur yang tidak dapat dilalui? King Jianzi mengernyitkan dahinya, melirik ke arah pangeran dan Li Tongtian yang tidak jauh darinya. Kedua lelaki itu pun terdiam, tampaknya tengah bimbang menentukan jalan mana yang akan mereka tempuh. Semua orang ingin memilih jalan yang paling aman dengan peluang terbanyak, tetapi situasi di balik ketiga jalan ini sama sekali tidak mereka ketahui. King Jianzi, jalan mana yang akan kamu pilih? Pangeran memandang King Jianzi dan bertanya. King Jianzi menggelengkan kepalanya, aku belum memutuskan. Sang pangeran ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk melirik seseorang di belakangnya. King Yao, biarkan hewan peliharaanmu pergi mengintai, kata pangeran kepada Yang King Yao. Yang King Yao langsung menunjukkan ketidakpuasannya, kakak keempat, berapa kali aku harus memberitahumu? Itu bukan anjing, itu cerpelai awan hijau. Sang pangeran menunjukkan ketidaksabarannya, tidak peduli apapun itu, cepatlah lepaskan. Yang King Yao menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin. Ada begitu banyak binatang iblis di sini, bagaimana jika mereka memakan Ming awan hijau milikku? Sang pangeran menggaruk kepalanya, dia secara alami tidak pandai berkata-kata dan tidak dapat menemukan hal yang tepat untuk dikatakan untuk membujuk Yang King Yao. Yang King Yao hanya berada pada posisi kedua setelah pangeran dalam hal status dalam keluarga kerajaan, jadi tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Lupakan saja, biar aku saja. Anggota keluarga kerajaan lainnya maju sambil mengambil tas binatang hitam dari pinggangnya. Beast Bug berbeda dengan Nine Palace Bug. Nine Palace Bug hanya dapat menyimpan benda mati, sedangkan Beast Bug dibuat berdasarkan Demon Core dan dapat menyimpan makhluk hidup. Beberapa seniman bela diri selalu membawa tas binatang untuk menangkap binatang iblis yang ditundukkannya. Namun, bagi banyak seniman bela diri tingkat rendah, tas binatang tidak terlalu berguna. Bagaimanapun, seniman bela diri tingkat rendah hampir tidak dapat mengatasi binatang iblis yang sedikit lebih kuat, apalagi menaklukkannya. Anggota keluarga kerajaan membuka tas binatang buas. Seekor rubah merah melompat keluar. Namun, rubah merah ini bukanlah binatang iblis yang sangat kuat. Dilihat dari energinya, ia hanyalah binatang iblis 3 kali lipat, binatang iblis yang sangat lemah. Begitu rubah merah keluar, ia menggigil dan tergeletak di tanah. Kaki depannya memegangi kepalanya, dan matanya penuh ketakutan. Jelas sekali rubah merah ini sangat takut dengan Endless Dungeon. Melihat binatang piaraannya bertingkah seperti itu, sang anggota keluarga kerajaan merasa malu dan mengangkat tangannya untuk memukul kepala rubah itu, sambil ingin berteriak padanya. Rubah merah hampir tidak mampu bangkit, gemetar ketakutan di depan 3 jalan bercabang. Hahaha, hanya keluarga yang akan memelihara binatang tak berguna seperti itu. Li Tongtian tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Semua orang di keluarga kerajaan marah. Mereka selalu memandang rendah anggota keluarga Li, dan sekarang ejekan Li Tongtian membuat mereka marah. Pangeran, orang yang mudah marah, melotot ke arah Li Tongtian, tutup mulut kotormu. Li Tongtian mencibir dan melirik pangeran dengan jijik. Sang pangeran kesal dan hampir memulai perkelahian dengan Li Tongtian. Untungnya, masih ada orang-orang yang berakal sehat di keluarga kerajaan. Mereka segera menahan pangeran, membujuknya untuk tenang, karena saat ini bukan saat yang tepat untuk berselisih dengan keluarga Li. Li Tongtian, aku pasti akan bertarung denganmu. Sang pangeran akhirnya tidak jadi bertarung dengan Li Tongtian, tetapi dia tidak lupa mengeluarkan ancaman yang keras. Li Tongtian tidak terus mengejek pangeran Yang Qianjun. Dia jauh lebih tenang daripada pangeran. Itu sudah cukup untuk mengejeknya secara lisan. Jika dia benar-benar membuat kesal pangeran Yang Qianjun, yang keras kepala seperti keledai, itu tidak akan baik untuk keluarga Li.
Tiga kekuatan utama saling mengawasi dengan waspada, tetapi situasi keluarga Li adalah yang paling rumit. Keluarga Kekaisaran dan keluarga Li adalah musuh bebuyutan, dan Sekte Kabut Ungu memiliki hubungan baik dengan keluarga Kekaisaran. Jika benar-benar terjadi perselisihan, kemungkinan besar keluarga Kekaisaran dan Sekte Kabut Ungu akan bergabung. Begitu King Jianzi dan Yang Po Jun bergandengan tangan, meskipun Li Tongtian sombong, dia pasti bukan tandingan mereka, dan orang-orang dari keluarga Li akan menghadapi bencana. Meskipun Li Tongtian memegang beberapa jurus pamungkas dan kartu truf yang tidak diketahui di tangannya, dia tidak ingin menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan, dan dia tidak ingin melihat King Jianzi dan Yang Po Jun bekerja sama. Pada saat ini, rubah merah di percabangan jalan sedang mengendus-endus dengan hidungnya yang tajam. Kerumunan itu menahan napas, semuanya tetap diam. Tiba-tiba rubah merah itu memanggil dan berlari menyusuri jalan setapak paling kiri. Setelah beberapa saat, rubah merah kembali, dan di mulutnya ada sepotong batu kristal biru. Ngobrol, rubah merah dengan penuh kemenangan melemparkan batu kristal biru di depan keturunan keluarga Kekaisaran, sambil berkicau dengan puas diri. Ini adalah batu kristal langit. Beberapa orang terkesiap kaget, lalu banyak anggota keluarga Li menunjukkan ekspresi serakah, terutama Li Tongtian, yang maju beberapa langkah, matanya berbinar. Anggota Sekte Kabut Ungu juga berkumpul, mengagumi batu kristal langit. Anggota keluarga Kekaisaran sangat gembira. Dia menepuk kepala rubah merah dan kemudian memberinya beberapa pil. Ngobrol, setelah menelan pil itu, rubah merah membuat beberapa panggilan dan menunjuk ke jalan di paling kiri. Wajah anggota keluarga Kekaisaran sedikit berubah. Dia segera memasukkan rubah merah ke dalam tas binatang, lalu membisikkan sesuatu kepada Yang Qianjun. Mendengar bisikan itu, mata Yang Qianjun berbinar. Saya sudah membuat keputusan. Kami, keluarga Kekaisaran, akan menempuh jalan ini. King Jianzi, Anda dapat bergabung dengan kami jika Anda mau, Yang Qianjun langsung menyatakan. Keluarga Li dan Sekte Kabut Ungu semuanya terkejut. Pilihan tegas Yang Qianjun untuk mengambil jalan kiri jelas karena manfaatnya yang besar. Mengingat rubah merah itu keluar dengan selamat dan sehat dengan batu kristal langit di mulutnya, kemungkinan jalan di belakangnya dipenuhi dengan sejumlah besar batu kristal langit. King Jianzi juga ragu-ragu. Akan menjadi pilihan yang baik untuk mengikuti keluarga Kekaisaran. Namun, jika demikian, keuntungan apapun akan diberikan terutama kepada keluarga Kekaisaran. Rakyatnya sendiri tidak akan mendapatkan banyak manfaat darinya. Tetapi jika mereka tidak mengikuti keluarga kerajaan dan memilih jalan lain, siapa yang tahu betapa berbahayanya dua jalan lainnya. Mereka memiliki rubah merah pencari jalan, kami tidak memiliki persiapan seperti itu. King Jianzi mendapati dirinya dalam dilema. Haruskah dia mengikuti keluarga Kekaisaran atau tidak? Ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk dibuat. Setelah ragu-ragu lama, King Jianzi menolak kebaikan Yang Qianjun. Yang Qianjun tidak terkejut. Jika dia berada di posisi yang sama, dia juga tidak akan mau mengikuti Sekte Kabut Ungu. Karena itu, dia membungkuk memberi hormat dan hendak memimpin keluarga Kekaisaran menyusuri jalan kiri. Tunggu, Fang Lin tiba-tiba memanggil. Yang Qianjun menghentikan langkahnya dan menatap Fang Lin sambil mengerutkan kening. Fang Lin, apa yang sedang kamu rencanakan? Fang Lin berjalan ke arah anggota keluarga Kekaisaran pemilik rubah merah dan bertanya, bisakah saya melihat batu kristal langit? Anggota keluarga Kekaisaran menatap Fang Lin dengan bingung. Yang Qianjun mengangguk padanya, jadi dia dengan enggan mengeluarkan batu kristal langit, seukuran kepalan tangan bayi, dan menyerahkannya kepada Fang Lin. Fang Lin menerimanya dan mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat, lalu berbicara di bawah tatapan bingung semua orang, ini bukan batu kristal langit. Bab 225, Serangga Terbang Pencuri Kehidupan. Bukankah ini batu kristal langit? Apakah menurutmu kami ini orang bodoh? Berbohong dengan mata terbuka lebar. Yang King Yao, yang selama ini menatap Fang Lin dengan tatapan jahat, langsung mengejeknya ketika mendengar Fang Lin menyangkal bahwa batu itu adalah batu kristal langit. Fang Lin tidak mau repot-repot menanggapi wanita bodoh ini. Dia mengangkat kristal biru di depan semua orang dan berkata, ini jelas bukan batu kristal langit. Perhatikan baik-baik, ada sesuatu di dalam batu ini. Mendengar ini, King Jianzi dan Yang Po Jun mendekat untuk melihat lebih jelas kristal biru di tangan Fang Lin. Benar saja, ada seekor serangga kecil yang terperangkap di dalam kristal biru itu. Serangga itu sangat kecil, dan warna kristalnya sangat terang, sehingga hampir mustahil untuk menemukan serangga itu kecuali Anda memperhatikannya lebih dekat.
Selanjutnya, karena semua orang berasumsi itu adalah batu kristal langit, tak seorang pun menelitinya secara terperinci. Namun, Fang Lin berbeda. Dengan sekali pandang melalui pupil emas mikronya, dia melihat serangga kecil yang tersegel di dalam kristal dan langsung tahu bahwa itu bukanlah batu kristal langit. Yang Qing Yao merasa malu dan membela diri, memangnya kenapa? Hanya karena ada serangga di dalamnya, bukan berarti itu bukan batu kristal langit. Fang Lin menatap Yang Qing Yao, tersenyum dingin, lalu perlahan mencubit kristal biru itu hingga muncul beberapa retakan. Pada titik ini, bahkan Yang Qing Yao pun terdiam. Wajahnya berubah dari hijau menjadi putih, dan dia berharap bisa menghilang ke dalam celah di tanah. Sementara itu, Li Tongtian, yang berdiri tidak terlalu jauh darinya, terkekeh beberapa kali, ekspresi mengejek terlihat jelas di wajahnya. Pangeran Kekaisaran yang memiliki rubah merah juga tampak agak canggung. Jika ini adalah batu kristal langit yang asli, apakah akan mudah retak saat aku mencubitnya? Fang Lin bertanya dengan tenang, melemparkan batu kristal itu kembali ke sang pangeran. Batu kristal langit merupakan mineral yang sangat langka. Seluruh negara Qian hanya memiliki wilayah penambangan batu kristal langit yang kecil, yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan. Kekerasan batu kristal langit sangat tinggi. Batu itu hanya dapat dicairkan pada suhu tinggi. Bahkan seorang ahli asal surgawi akan kesulitan menghancurkan batu kristal langit tanpa menggunakan kekuatan batinnya. Karena kekerasannya yang luar biasa, batu kristal langit sering digunakan untuk menempa senjata dan baju zirah. Bahkan baju zirah yang dicampur dengan sedikit batu kristal langit memiliki daya pertahanan yang sangat meningkat. Keluarga kerajaan negara Qian memiliki pasukan. Meskipun jumlahnya sedikit, setiap prajurit memiliki pangkat tertinggi dan yang paling tidak terlatih di antara mereka telah menguasai elemen tanah. Setiap prajurit dalam pasukan ini memiliki baju zirah dan senjata yang dicampur dengan batu kristal langit. Hal ini menjadikannya pasukan paling elit di kerajaan Qian dan salah satu kartu truf yang digunakan keluarga yang untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Lagi pula, hanya keluarga kerajaan Daqian yang mampu menggunakan batu kristal langit untuk membuat baju besi dan senjata. Alasan mengapa Yang Po Jun bergegas bersama orang-orang kerajaan ke jalan kiri tadi adalah untuk memanfaatkan kesempatan guna menemukan lebih banyak batu kristal langit untuk dibawa pulang. Namun kini ternyata itu bukanlah batu kristal langit. Sejak kapan batu kristal langit bisa pecah hanya dengan dicubit? Yang Po Jun mengucapkan terima kasih kepada Fang Lin. Jika bukan karena Fang Lin yang turun tangan tepat waktu dan menjelaskan kebenaran, kelompok mereka mungkin akan menyerbu seperti orang bodoh dan siapa yang tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi. Sialan, mereka menipuku. Pangeran kerajaan mengutuk dan membanting kristal biru itu ke tanah. Retakan. Dengan suara keras, kristal biru itu hancur berkeping-keping dan serangga kecil itu pun terhempas ke udara terbuka. Namun, sesaat kemudian, wajah Fang Lin berubah. Serangga putih itu bergerak. Tidak bagus. Fang Lin berteriak dan segera mengangkat kakinya untuk menghancurkan serangga itu. Namun, dia agak terlalu lambat. Saat kakinya menyentuh tanah, serangga putih itu melebarkan sayapnya yang transparan dan terbang ke atas. Apa-apaan ini? Gerutu seseorang. Banyak orang merasa aneh, mengira serangga sekecil itu bisa dibunuh hanya dengan 2 cubitan, jadi tidak perlu panik, bukan? Namun, Fang Lin jelas khawatir dan mundur beberapa langkah. Cahaya api biru muncul dari serangga itu, menciptakan nyala api biru yang menakutkan. Dalam sekejap mata, nyala api itu menyelimuti salah satu pangeran kerajaan. Ah! Sang pangeran langsung dilalap api biru. Dalam 3 tarikan napas, api itu menutupi seluruh tubuhnya. Semua orang menjadi pucat dan jatuh ke belakang. Yang Po Jun, yang merasa tidak berdaya, hendak bergegas maju untuk menyelamatkannya. Jangan pergi. Fang Lin cepat-cepat melangkah maju dan menahan Yang Po Jun. Qing Jianzi juga bergegas mendekat untuk memegang Yang Po Jun. Yang Po Jun mengutuk dan meronta, tetapi Fang Lin dan Qing Jianzi tidak melepaskannya. Tak lama kemudian, dalam waktu kurang dari setengah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, pria itu berubah menjadi tumpukan tulang putih yang mengerikan, dan api biru terus membakar tulang-tulangnya. Adegan ini membuat semua orang pucat pasi. Yang Po Jun dipenuhi amarah. Orang yang tewas adalah anggota keluarga kerajaannya. Mereka baru saja tiba di penjara bawah tanah tak berujung dan sudah kehilangan 1 orang. Mengapa kalian berdua menghentikanku untuk menyelamatkannya? Yang Po Jun, yang berpikiran sederhana, segera membentak Fang Lin dan Qing Jianzi. Fang Lin menjawab dengan dingin, jika kau tidak ingin mati,
jangan ragu untuk menyentuh api itu sekarang juga. Kami tidak akan menghentikanmu. Mendengar hal itu, Yang Pojun langsung menjadi tenang. Namun, melihat tulang-tulang putih yang mengerikan itu, Yang Pojun masih merasakan sedikit penyesalan. Lihat, serangga itu masih ada di sana. Tiba-tiba terdengar teriakan, menyebabkan semua orang mendongak, wajah mereka pucat pasi. Serangga itu, yang tubuhnya berkelap-kelip dengan api biru, melayang di atas, seolah mencari target berikutnya. King Jianzi segera mengambil tindakan, mengayunkan pedang naga pengembara ke arah serangga itu. Namun, serangga itu terlalu cepat. Meskipun King Jianzi lincah, serangga itu berhasil menghindari serangannya. Ah, tidak! Seorang gadis muda dari keluarga Li berteriak ngeri saat serangga itu menukik ke arahnya, dan api biru segera muncul dari tubuhnya. Li Tongtian tampak mengerikan, tetapi juga tidak berani melakukan apapun. Api biru itu menakutkan, sentuhan saja bisa membakar seluruh tubuh. Bahkan dengan kekuatan Li Tongtian, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Anggota keluarga Li juga mundur, menjauh dari gadis yang diselimuti api biru itu. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat dia menggeliat kesakitan di tanah. Fang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia juga tidak berdaya karena ia juga tidak berani menyentuh api biru itu. Seperti anggota keluarga kerajaan sebelumnya, gadis dari keluarga Li ini segera berubah menjadi mayat hangus dalam hitungan menit. Pemandangan yang sangat tragis. Sesaat, ketakutan mencengkeram hati semua orang. Serangga kecil itu tampak seperti malaikat maut, yang melahap nyawa sesuka hatinya. Selama serangga itu menukik ke arah seseorang, orang itu akan terbakar hidup-hidup. Apa-apaan benda ini? Seseorang gemetar saat berbicara. Saat itu, Fang Lin tiba-tiba melihat ke arah lorong sebelah kiri. Ekspresinya sangat jelek. Bab 226, Kunang-Kunang Dunia Bawah. Hah, ada orang-orang dari keluarga kerajaan, Sekte Kabut Ungu, dan keluarga Li di sini. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka tidak bergerak maju? Siapa tahu, mungkin mereka sedang membagi sebagian rampasannya. Tepat pada saat itu, sekelompok orang lain datang sambil berteriak dan menimbulkan keributan di antara kerumunan orang. Mereka adalah seniman bela diri dari pasukan kelas 2 dan 3. Setengah dari mereka telah meninggal, dan setengah sisanya baru saja sampai di sini, dan masih banyak dari mereka. Suara apa itu? King Jianzi, Yang Pojun, dan Li Tongtian menggerakkan telinga mereka, dan mendengar suara dengungan yang semakin dekat. Fang Lin tiba-tiba berteriak, cepat masuk. Sebelum kata-katanya selesai, Fang Lin bergegas masuk ke terowongan paling kanan, diikuti dari dekat oleh King Jianzi yang memberi isyarat agar anggota Sekte Kabut Ungu mengikuti. Ayo pergi, teriak Yang Pojun sambil memimpin anggota keluarga kerajaan dan anggota Sekte Kabut Ungu ke terowongan paling kanan. Li Tongtian, dengan wajah muram, bergegas masuk ke lorong tengah tanpa sepatah kata pun. Anggota keluarga Li tentu saja mengikutinya dari dekat, tidak berani menunda sedetik pun. Pelarian tergesa-gesa ketiga pasukan itu menimbulkan kebingungan di antara orang-orang yang mengikuti di belakang. Apa-apaan itu? Kenapa ada bola api yang melayang di atas? Seorang seniman bela diri menunjuk seekor serangga kecil yang terbang tak menentu di depan. Dengungan-dengungan-dengungan. Saat berikutnya, segerombolan kunang-kunang biru melonjak keluar dari terowongan paling kiri, menuju langsung ke arah orang-orang itu. Ah! Kebakaran ini membunuhku. Membantu. Pada saat itu, kawasan pertigaan itu berubah menjadi lautan api berwarna biru, menyerupai api penyucian di bumi. Kunang-kunang biru yang tak terhitung jumlahnya menyerbu kemana-mana, dan saat tubuh mereka yang berapi-api hampir tidak menyentuh siapapun, mereka akan langsung menelan seluruh tubuh mereka. Ditambah dengan kecepatan tinggi kunang-kunang, para seniman bela diri ini tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Seketika, banyak sekali orang yang terbakar hingga tewas. Para seniman bela diri yang berhasil sampai di sini dengan susah payah langsung berubah menjadi mayat hangus, pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Beberapa orang mundur ketakutan, mata mereka penuh kengerian, tidak berani berpikir apapun. Mereka berlari secepat yang mereka bisa. Peluang apapun, harta apapun, mereka semua bisa masuk neraka. Dengan adanya kunang-kunang biru di sekitar, mereka tidak punya peluang untuk mencari pertemuan atau harta karun yang beruntung. Namun, kunang-kunang itu seperti predator yang kejam. Seberapa cepat pun mereka melarikan diri, mereka tidak dapat mengalahkan kunang-kunang. Tak seorang pun yang lari kembali selamat, semuanya binasa dilalap api. Tentu saja, di antara orang-orang ini, ada beberapa yang tidak panik.
Setelah melihat kekuatan kunang-kunang ini, mereka tidak mempertimbangkan untuk berlari kembali sama sekali dan segera bergegas ke dua terowongan lainnya. Ada pula beberapa orang pemberani yang membawa beberapa harta karun, sebenarnya berniat untuk menaklukkan kunang-kunang biru. Dan orang-orang ini, tentu saja, meninggal dengan sangat menyedihkan. Api kunang-kunang biru membawa kekuatan aneh yang tidak dapat dipadamkan. Harta apapun yang bersentuhan dengannya akan langsung terbakar. Namun, kunang-kunang biru ini tidak terbang ke dua terowongan lainnya, hanya melayang di pintu masuk untuk sementara waktu sebelum mengalihkan target mereka ke orang-orang yang tersisa di luar persimpangan tiga arah. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa belum sampai setengah hari sejak dibukanya Endless Dungeon, hampir separuh orang sudah tewas atau terluka. Sementara itu, di terowongan paling kanan, Sekte Kabut Ungu dan keluarga kerajaan telah berhenti, terengah-engah. Fang Lin menoleh ke belakang dan melihat tidak ada kunang-kunang biru yang terbang masuk, dia menghela napas lega. Saat itu, tak seorang pun punya pikiran untuk memeriksa keadaan sekitar atau bahkan mempertimbangkan bahaya yang mungkin ada. Yang memenuhi pikiran mereka adalah keberuntungan karena selamat dari musibah. Kunang-kunang biru itu menakutkan, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Mereka dapat membayangkan bahwa para seniman bela diri yang datang kemudian mungkin adalah korban kunang-kunang biru. Fang Lin, apa-apaan benda-benda itu? Mengapa mereka begitu mengerikan? Tanya Meng Chaoyang, masih dalam keadaan terkejut. Semua orang juga melihat ke arah Fang Lin. Di antara mereka, Fang Lin bereaksi paling cepat, dan mungkin hanya dia yang tahu asal-muasal kunang-kunang biru itu. Fang Lin duduk di tanah, tampak serius, saya membaca tentang serangga itu di sebuah buku kuno. Mereka disebut kunang-kunang dunia bawah. Mereka sangat rapuh tetapi api yang mereka bawa sangat mematikan. Bahkan sentuhan ringan pun dapat menimbulkan ancaman yang mematikan. Mendengar ini, kerumunan tampak putus asa. Beberapa wanita gemetar, jelas ketakutan. Apakah kunang-kunang dunia bawah memiliki pengendalian diri? King Jianzi bertanya sambil mengerutkan kening. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, mungkin ada. Bahkan Fang Lin tidak tahu bagaimana cara menghadapi kunang-kunang dunia bawah. Kerumunan orang dipenuhi kekhawatiran, sedikit keputusasaan tersembunyi di hati mereka. Sebenarnya, Fang Lin tahu cara menangani kunang-kunang dunia bawah. Lagi pula, semua hal di dunia ini saling berhubungan, tidak ada kehidupan yang benar-benar tak terkalahkan. Kunang-kunang dunia bawah, meskipun kuat dan apinya sulit dikendalikan, memiliki satu ketakutan, cahaya bulan. Di bawah cahaya bulan, api pada kunang-kunang dunia bawah akan segera padam. Tanpa apinya, kunang-kunang dunia bawah sangatlah lemah. Namun di ruang bawah tanah yang gelap gulita itu, di manakah mereka akan menemukan cahaya bulan? Bukankah itu karena kamu, Fang Lin, berpura-pura misterius? Jelas kamu tahu cara menghadapi kunang-kunang dunia bawah tetapi tidak mau memberi tahu kita. Tepat saat itu, sebuah ejekan terdengar. Fang Lin melihat ke arah suara itu dan melihat Gu Hanshan sedang berbicara. Dan kata-kata Gu Hanshan membuat beberapa orang di kerumunan tampak skeptis, tatapan mereka ke arah Fang Lin sedikit berubah. Fang Lin tetap tenang, Gu Hanshan, jika kamu punya solusi, maka berhentilah bersikap sarkastis. Gu Hanshan mencibir, aku tidak sebaik dirimu, Fang Lin. Apa itu kunang-kunang dunia bawah? Mungkin kau mengarang cerita ini untuk menipu kami. Siapa yang tahu apakah yang kau katakan itu benar atau salah, kecuali kau bisa membuktikannya. Fang Lin tertawa, menggelengkan kepalanya, dan tidak mau menambahkan apapun lagi. King Jianzi melirik Gu Hanshan, matanya penuh ketidakpuasan. Di sisi lain, Yang Po Jun cukup percaya pada Fang Lin. Ia berkata, Fang Lin, terima kasih padamu kali ini, kalau tidak, kita akan menderita kerugian besar. Rasa terima kasih Yang Po Jun datang dari hatinya. Ketika dia mengingatnya kembali, dia merasa merinding. Jika Fang Lin tidak menghentikan mereka sebelumnya, mereka pasti sudah berada di dalam terowongan kiri. Dan di sanalah semua kunang-kunang dunia bawah berada. Jika mereka masuk, apakah mereka masih hidup sekarang? Dan kemudian reaksi cepat Fang Lin, membawa mereka ke terowongan ini, telah menyelamatkan nyawa semua orang. Singkatnya, Fang Lin telah menyelamatkan mereka semua. Orang-orang dari keluarga Li telah melarikan diri ke terowongan tengah. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka, kata King Jianzi. Yang Po Jun mendengus, siapa peduli. Akan lebih baik jika mereka semua mati. Fang Lin tiba-tiba berdiri, alisnya berkerut,
saat dia menatap langit-langit di atas. Semakin dia melihat, semakin serius wajahnya. Bab 227, Kerangka. Semua orang merasa bingung, namun mengikuti tatapan Fang Lin ke atas. Apa yang mereka lihat hampir membuat mereka takut setengah mati. Mereka menemukan diri mereka di sebuah gua besar, cahaya redup tetapi cukup untuk melihat kerangka pucat yang tergantung di langit-langit gua di atas. Sekilas pandang memperlihatkan kerangka yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh langit-langit gua, membentuk kanopi putih mengerikan yang membuat mata orang kabur. Begitu banyak kerangka tergantung diam di atas, menyebabkan semua orang terdiam, dengan ketakutan terlihat jelas di wajah beberapa gadis. Mengapa ada begitu banyak kerangka tergantung di sini? Yang Po Jun berdiri, mengerutkan kening saat dia menyuarakan kebingungannya. Tak seorang pun menjawab, semua orang menahan berat hati. Baru saja lolos dari kunang-kunang dunia bawah, semua orang seperti burung yang ketakutan. Kemana mereka berakhir? Fang Lin mengamati kerangka itu, alisnya berkerut, mencoba memahami situasinya. Memang, dia melihat sesuatu yang tidak biasa di antara kerangka yang tak terhitung jumlahnya, dengan sekitar selusin atau lebih yang jauh lebih besar dari biasanya, sekitar 2 hingga 3 kali ukuran orang biasa. Bahkan dengan tubuh besar seperti yang Po Jun, tak seorang pun memiliki kerangka sebesar itu, membuatnya cukup jelas bahwa selusin atau lebih kerangka itu kemungkinan besar bukan manusia normal. Kita tidak boleh berlama-lama di sini, ayo cepat pergi. Fang Lin mengusulkan, merasa agak tidak nyaman dengan kerangka-kerangka aneh ini dan meminta semua orang untuk bergegas pergi. Baik Yang Po Jun maupun King Jianzi memiliki pemikiran serupa dan segera memberi isyarat agar semua orang bergerak. Retakan. Tiba-tiba, sebuah kerangka jatuh dari atas tanpa peringatan, hancur berkeping-keping di dekat mereka. Semua orang terkejut, tetapi melihat kerangka itu hancur, mereka berasumsi itu adalah alarm palsu. Ada yang tidak beres. Ekspresi Fang Lin tiba-tiba berubah. Kerangka yang hancur itu mulai bergerak, tulang-tulangnya tersusun kembali secara sistematis. Dalam sekejap mata, kerangka itu telah pulih sepenuhnya dan berdiri di sana, rongga matanya yang kosong menatap ke arah semua orang. Adegan ini membuat semua orang terkejut, kerangka itu hidup. Apa yang kalian tunggu, cepat minggir. Teriak Fang Lin, mendorong semua orang untuk berlari ke ujung gua yang lain. Suara mendesing. Akan tetapi, semakin banyak kerangka mulai berjatuhan dari atas, dalam sekejap, gua itu dipenuhi oleh kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya, semuanya melihat ke arah pelarian mereka. Fang Lin menoleh ke belakang, mengumpat dalam hati melihat situasi ini. Tempat macam apa ini yang bisa membuat kejadian seperti ini terjadi? Lari! Teriak Fang Lin sambil melihat kerangka-kerangka itu menyerang mereka. Mereka cepat dan banyak, menyerang seperti pasukan. Meskipun mereka berlari cepat, kerangka itu berhasil mengejar dan membentuk lingkaran di sekitar mereka. Ini buruk. King Jianzi mencengkeram pedang naga pengembara miliknya, sementara Yang Po Jun mengeluarkan tombak emas. Mereka berdiri saling membelakangi, melindungi yang lain. Semua orang, termasuk murid-murid Sekte Pil yang lebih lemah, tahu bahwa pertempuran akan segera terjadi dan mengeluarkan senjata mereka. Namun, menghadapi para kerangka ini, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Pertarungan pun terjadi seketika, kerangka-kerangka berhamburan bagai banjir, suara tulang-tulang mereka yang berderak saat berlari sangat menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah kecepatan mereka, tak terbayangkan cepatnya. Seolah-olah dengan tubuh mereka yang tak berdaging, mereka dapat memacu kecepatan mereka hingga ke titik ekstrim. Fang Lin menghunus pedang panjangnya dan bertarung dengan ganas. Dengan satu ayunan pedangnya, kerangka itu akan hancur menjadi tulang-tulang yang hancur. Yang lain segera menyadari bahwa meskipun kerangka itu cepat, mereka sangat rapuh dan dapat dengan mudah melenyapkan tubuh mereka. Setelah menemukan kelemahan ini, semua orang merasa sedikit lega. Baik King Jianzi maupun Yang Po Jun bertarung dengan gagah berani, pedang dan tombak mereka menghancurkan kerangka, tak seorang pun mampu mendekati mereka. Yang Po Jun sangat gembira dengan pertarungan itu dan menyerbu gerombolan kerangka itu. Tombaknya berayun, menciptakan hembusan angin dan kilauan emas. Kembali ke sini. King Jianzi mengumpat dalam hati sambil melihat Yang Po Jun menyerbu keluar dan segera memberi isyarat padanya untuk kembali. Namun, sudah terlambat. Awalnya, Yang Po Jun tampak tak terkalahkan, tetapi segera menjadi jelas bahwa kerangka itu tidak ada habisnya dan tidak dapat dihancurkan tidak peduli seberapa keras dia bertarung. Yang lain pun tampak semakin khawatir karena mereka melihat kerangka yang telah mereka hancurkan dengan cepat bangkit kembali, bangkit untuk melawan mereka lagi.
Ketika mereka melihat ini, semua orang merasa tercekat. Ini sungguh tak ada habisnya. Jika mereka terus bertengkar seperti ini, mereka akan menghabiskan seluruh energi mereka. Terlebih lagi, Fang Lin menyadari bahwa selusin atau lebih kerangka besar yang tergantung di langit-langit belum jatuh. Kerangka-kerangka ini kemungkinan lebih kuat daripada yang lain. Jika mereka ikut campur, situasi mereka akan menjadi lebih buruk. Bergerak, bertarung sambil mundur, teriak Fang Lin dengan keras. King Jianzi memimpin jalan sementara semua orang perlahan bergerak menuju ujung gua lainnya. Ada jalan keluar di sana, meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di baliknya. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain terjun lebih dalam ke tempat yang tidak diketahui. Namun, para bangsawan ragu-ragu karena Yang Po Jun terjebak dalam gerombolan kerangka. Meskipun dia sangat berani, dia tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Melihat ini, King Jianzi ingin kembali untuk menyelamatkannya, tetapi Yang Po Jun berteriak dari tengah kerumunan, "Jangan khawatirkan aku, keluarkan semua orang dulu." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tombak Yang Po Jun mengeluarkan suara seperti harimau yang mengaum. Di tengah auman harimau, kerangka di sekitarnya hancur menjadi debu. Yang Po Jun memanfaatkan kesempatan untuk berlari cepat, bergabung dengan yang lain, bersama King Jianzi, mereka mengukir jalur pelarian. Ledakan, 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 ledakan. Tepat pada saat itu, ke-13 kerangka raksasa yang tergantung di atas akhirnya jatuh, masing-masing mengeluarkan bunyi dentuman tumpul seakan-akan lantai bergetar saat mereka saling berbenturan. Total ada 13 kerangka raksasa. Setelah mereka jatuh, mereka semua mencabut tulang tajam dan sempit dari tulang rusuk mereka, memegangnya seperti pisau perang. Rongga mata ke-13 kerangka raksasa itu dipenuhi api hitam, dan mereka menggeram dari tenggorokan mereka. Ekspresi semua orang berubah drastis, ke-13 kerangka raksasa ini jelas berbeda dan mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Pada saat yang sama, kerangka biasa tanpa rasa takut membentuk dinding, menghentikan semua orang di jalur mereka. Bahkan dengan Yang Po Jun dan King Jianzi yang melakukan pertarungan sengit, mereka untuk sementara tidak dapat melarikan diri dari gua. Dari belakang, ke-13 kerangka raksasa itu mulai berjalan ke arah mereka, bagaikan dewa iblis, bilah tulang mereka memancarkan cahaya dingin, mendekati mereka dalam sekejap.